Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di malam hari ini saya akan berbagi firman Tuhan, men-sharingkan apa yang saya pelajari dan saya dapatkan dari sekolah ATS, di mana kami belajar tentang Wahyu 11 ayat yang ketiga, dan saya akan berbagi kepada kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan kami anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan jam-jam kami belajar, di mana Tuhan hamba men-sharingkan kebenaran firman-Mu kepada sahabat FB dimanapun mereka berada. Berikan mereka telinga seorang murid, hati seorang murid, hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Berikanlah hamba-Mu Tuhan hikmat dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, dan berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menguatkan, boleh membawa kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan malam ini saya mencoba membagikan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 11 ayat yang ketiga. Saya mencoba memberikan tema dari Wahyu 11 ini. Temanya adalah saksi, dan subtemanya adalah hiduplah dalam panggilan dan genapilah panggilan Allah dalam hidup kita. Mari kita membuka Wahyu 11 ayat yang saya mencoba membaca sampai ayat yang ketujuh saja, ketujuh ya. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubah menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka mengendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Sampai ayat yang ketujuh dulu ya. Dan di sini adalah saya akan mencoba mengeksegesis firman Tuhan ini. 2 saksi. Kami belajar di ETS bahwa 2 saksi itu adalah firman Tuhan mengatakan di sini 2 saksi ya. Banyak orang menafsirkan, ada yang menyebutkannya Musa, ada juga yang menyebutkannya Elia, karena di dalam Yakobus 5 bahwa yang berdoa untuk menutup langit sehingga tidak hujan itu adalah Elia, dan yang membuat Tuhan membuat mukjizat
untuk mengubah air menjadi darah itu adalah pada zaman Musa. Jadi banyak yang menafsirkan dua saksi ini adalah Elia dan Musa. Nah, di sini saya coba menjelaskan bahwa dua saksi kata saksi itu yang di ayat yang ketiga tadi saya bacakan khusus di ayat yang ketiga. Dan aku memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kata dua saksiku. Kata saksi ini saudara adalah sama dengan martir. Martir itu adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran. Jadi kata saksi di dalam firman Tuhan ini berarti martir. Jadi kalau saudara dan saya menyebut kita saksi-saksi Kristus, berarti kita adalah martir, martir-martirnya Tuhan, orang yang siap bahkan merelakan nyawanya untuk Injil, untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat aneh ya kalau kita bilang aku cinta Yesus, jadi saksinya Tuhan, akan tetapi kita tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi kita hidup mendengarkan firman Tuhan yang seperti yang ringan-ringan saja gitu. Kalau kita mau jadi saksi Tuhan, kita harus terus bertumbuh, terus kita ada di dalam panggilan Tuhan dan menjadi murid yang dewasa yang selalu belajar kebenaran firman Tuhan dan siap untuk memberitakan kebenaran itu. Ajaran yang benar, ajaran yang sehat, dan bukan hanya untuk menyenangkan telinga atau memberikan semangat, tapi harus benar-benar memberitakan firman Tuhan yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang sound doctrine, ya, ajaran sehat. Jadi dua saksi itu kata lainnya adalah martusim, artinya adalah martir. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita siap menjadi saksi-saksinya Allah, menjadi martir, menjadi orang yang mempertaruhkan nyawa kita untuk kebenaran? Nah, saudara jawab sendiri, saya juga jawab sendiri. Jadi kita lihat ya di sini bahwa setiap kita mempunyai panggilan dalam hidup kita. Kita ini adalah buatan Allah. Kita sudah ditentukan dari semula oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Setelah kita menerima keselamatan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita menjadi anak-anaknya, menjadi saksi-saksinya, maka kita harus hidup dalam kebenaran dan menjadi pewarta kebenaran itu. Jadi sangatlah egois jikalau kita hanya menikmati keselamatan itu untuk diri kita sendiri tanpa kita mau memberitakan firman Tuhan kepada yang lain, agar mereka juga mengenal kebenaran yang sound doctrine, agar mereka juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan agar mereka juga hidup dalam kebenaran. Jadi kita harus sadar bahwa kita adalah saksi-saksinya Allah. Seperti di Wahyu 3 tadi, bahwa dua saksi Allah, ya. Kita adalah saksinya Tuhan, ya. Di sini dikatakan bahwa saksi itu Tuhan, di ayat yang ketiga, aku ini Yesus akan memberi tugas. Nah, kita punya tugas, saudara, kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ini adalah masa yang singkat. Ini kalau ditahunkan menjadi 7 tahun.
7 tahun ya. Tiga setengah tahun. Nah, jadi kita harus apa tugasnya saksinya Tuhan kasih adalah mereka bernubuat, mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka memberitakan kebenaran. Nah, adakah risiko dari orang yang memberitakan kebenaran? Di ayat yang ke 5 dikatakan bahwa dua saksi ini mengalami endingnya mereka akan menjadi martir ya. Di sini di ayat 5, jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, hendaklah keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Jadi dua saksi ini mau bernubuat memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan ada orang yang menyakiti. Kenapa orang-orang itu menyakiti mereka? Karena mereka menolak kebenaran firman Tuhan, mereka membenci kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka ingin memusnahkan atau membunuh orang yang memberitakan kebenaran yang sound doktrin, kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka kedua saksi ini mengalami aniaya. Nah, saudara, tetapi jangan takut. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang melindungi kita. Sebagai saksi-saksinya Allah, kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu. Kalau ada orang yang membenci kita karena kita memberitakan firman Tuhan, kita harus tetap kuat, harus berani dan tidak mundur. Jadi sebagai saksi Tuhan itu dianiaya karena ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Ada orang-orang yang hanya mau dengar yang enak-enak saja, misalnya kalau ikut Tuhan itu diberkati, kalau ikut Tuhan itu akan sukses. Itu kebenaran yang icip-icip, yang bukan kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita menjadi saksi Tuhan yang sesungguhnya, yang memberitakan Injil yang sejati, maka banyak orang yang tidak mau mendengar, bahkan menutup telinganya karena itu terlalu keras, makanan keras. Seperti Paulus katakan bahwa makanan keras itu untuk orang-orang yang dewasa rohani. Sekarang saya mau memberi pertanyaan, sudah berapa lamakah saya dan saudara menjadi seorang Kristen? Apakah kita sudah menjadi saksinya Allah? Yaitu saksi itu tadi sama dengan martir, sama dengan orang yang rela menyerahkan nyawanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus rela untuk bukan kita cari-cari untuk difitnah atau dihina, tetapi apabila kita memberitakan kebenaran itu akan ada orang-orang yang menolak kebenaran itu. Risiko dari satu pemberitaan, satu kesaksian kebenaran akan mengakibatkan ada orang-orang yang menerima, tetapi jangan lupa ada juga orang yang menolak, bahkan memfitnah kita, mengejek kita, memberikan kata-kata yang tidak pantas karena mereka tidak mau hidup dalam kebenaran. Jadi marilah saya mengajak untuk kita semua, saya dan saudara, untuk selalu hidup dalam kebenaran dan mau belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, menyelidiki firman Tuhan dan membagikan kepada orang-orang supaya orang-orang juga akan mengenal kebenaran itu. Jadi kita jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini saja. Adalah baik kalau kita untuk bekerja karena memang itu dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga kita, akan tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya, witness, menjadi orang yang mewartakan kerajaan surga, mewartakan kerajaan Allah, dan mewartakan Injil yang sejati, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini
Kita baca dalam Efesus 2. Tadi saya bilang bahwa kita adalah saksi-saksi ya Tuhan. Nah, yang kedua adalah apakah kita mengerti tugas dan panggilan kita. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya baca dulu ya buat saudara semua. Efesus 2, sebentar. Efesus 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah. Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan kita seperti Adam diciptakan menjadi manusia, tetapi kita juga adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah ciptaan yang baru yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan kita ini buatan Allah. Untuk apa Allah menciptakan kita dalam Kristus Yesus? Yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik itu adalah mewartakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan, mewartakan tentang Injil kepada teman-teman kita kah, saudara-saudara kita kah, atau tetangga kita kah, atau sobat FB kita. Kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan agar mereka mengenal kebenaran firman Tuhan itu, dan kita harus hidup di dalam panggilan itu. Karena Tuhan sudah memanggil kita sejak dari kandungan. Tuhan, seperti Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan sudah tahu sejak dari rahim ibunya. Tuhan sudah mengenal Yeremia. Kita sudah dikenal Tuhan dari ketika kita bakal anak di dalam Mazmur 139. Di situ bahwa Tuhan sudah mengenal setiap kita sebelum mama kita melahirkan kita. Tuhan sudah mengenal kita, dan Tuhan juga mempunyai rencana dalam hidup kita. Kita tidak kebetulan ada di dunia ini. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita. Tuhan mempunyai panggilan. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk kita selesaikan dari kita lahir sampai kita kembali kepadanya. Jadi di Mazmur 139 ayat 13, 16 sampai 18 bahwa kita sudah dikenal sama Tuhan. Kita juga di dalam Yeremia 14 bahwa sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah mengenal Ibu Intan dari rahim ibu mamanya saya, dan Tuhan juga sudah mengenal saudara ketika saudara mau menjadi bakal anak. Dan Tuhan mempunyai tugas buat kita untuk mempunyai panggilan, yaitu tadi di Efesus 2 bahwa kita harus melakukan perbuatan yang baik. Jadi saudara hidup di dunia ini bukan untuk lahir, dari kecil bertumbuh, dewasa, menikah, dapat kekayaan, lalu mati. Tidak itu saudara. Saudara mempunyai panggilan, yaitu menjadi witness-nya Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Saudara harus siap memberikan hidup saudara, bahkan nyawa saudara untuk suatu panggilan. Nah, yang ketiga, kita harus menggenapi panggilan Tuhan. Seperti Yeremia mengatakan, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Maukah saudara diutus oleh Tuhan untuk
menjadi saksinya Tuhan, untuk menjadi martirnya Tuhan, saudara dan saya yang harus menjawab. Demikianlah firman Tuhan yang saya berikan. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan. Jadi kita investasikan waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, karena kita diciptakan Tuhan ajaib dan dahsyat. Tuhan tidak menciptakan kita dengan produk gagal, akan tetapi kita diciptakan dengan dahsyat, ajaib, dan Tuhan mempunyai tugas untuk kita. Tuhan memberikan tugas untuk kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, mewartakan kebenaran yang sound doctrine, yang benar, bukan kebenaran yang icip-icip, yang kebenaran yang murah gitu ya, yang dangkal, tetapi kebenaran yang sejati, yang ajaran sehat, ajaran yang membuat kita menjadi Kristen yang dewasa, menjadi Kristen yang memenuhi panggilan Tuhan. Ada lagu yang saya akan untuk menutup sharing saya malam ini, saya akan menyanyikan satu lagu untuk kita semua. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Untuk menutup sharing saya mengajak kita semua untuk menjawab panggilan Allah dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, blessing.